Para pegabar Injil Belanda kelabakan mencari jalan bagaimana agar orang-orang Jawa menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Masyarakat Jawa tak ingin tercerabut dari akar budayanya yang telah dipegang teguh jauh sebelum Kristen datang. Maka muncullah Jemaat Bumi Putra berpenampilan Jawa. Mereka disebut Jemaah Sadrah karena dipimpin oleh seorang penginjil Jawa karismatik, yaitu Sadrah Surapranata atau dikenal dengan nama Kiai Sadrah. Kiai Sadrah tinggal di desa Karangjasa, di sebuah desa terpencil di selatan Bagelan, bekas keresidenan di Jawa Tengah. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda menganggap Sadrah sebagai pemimpin pemberontak yang mengancam stabilitas ketentraman dan keamanan. Sedangkan para Zening Belanda menganggap kekuasaan Sadrah dan kepemimpinannya sudah melampaui batas kekristenan yang benar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Injil. Mereka menuduh Sadrah sebagai pemimpin orang Jawa sesat dan menganggap ajarannya sebagai campuran antara pemikiran Kristen dan bukan Kristen. Jemaatnya dianggap orang-orang Kristen palsu atau jemaat Islam yang berpakaian Kristen. Saat itu terjadi semacam benturan konsep keberagaman. Agama Kristen sering dicap sebagai agama Belanda, sementara orang-orang Kristen Jawa sering dicemooh antara lain dengan ungkapan Londo Durung Jowo Tanggung, yang artinya orang Belanda bukan, orang Jawa yang tanggung. Menurut Sutarman, tempat dan tanggal kelahiran serta kedua orang tua Sadrah tidak diketahui. Dia dilahirkan sekitar tahun 1835 dari keluarga petani miskin di dekat Jepara, Demak, atau di desa Luring dekat Semarang. Semua tempat ini berada di pantai utara Jawa Tengah, tempat Islam kali pertama berpijak. Sadrah diberi nama Radin menjadi petunjuk bahwa dia berasal dari desa. Dia kemudian diadopsi keluarga muslim kaya. Radin muda belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu Jawa pada Pak Kurmen atau Siskonaman di Semarang sebelum masuk pesantren di Jawa Timur. Setelah itu, dia kembali ke Semarang dan tinggal di Kauman. Saat itu, dia menamakan nama Arab yang telah disesuaikan dengan bahasa Jawa, yakni Abbas. Di Semarang, dia bertemu lagi dengan Pak Kurmen yang ternyata sudah masuk Kristen. Oleh Pak Kurmen, Raden Abbas diperkenalkan dengan Tunggul Bulung, penginjil Jawa yang mengkristenkannya lewat debat umum. Raden Abbas menjadi tertarik pada Kristen. Dia terkesan oleh Tunggul Bulung dan belajar darinya bahwa orang Kristen tak harus meninggalkan adat Jawa. Tunggul Bulung pernah menegaskan keyakinannya bahwa orang Kristen Jawa hendaknya tetap menjadi orang Jawa dengan menyatakan bahwa mereka harus mencari seorang Kristus bagi mereka sendiri. Tunggul Bulung pernah menegaskan keyakinannya bahwa orang Kristen hendaknya tetap menjadi orang Kristen seperti identitas awalnya, seperti orang Kristen Jawa misalnya, dengan menyatakan bahwa mereka harus mencari seorang Kristus bagi mereka sendiri. Kemudian pada tahun 1866, ditemani Tunggul Bulung, Raden pergi ke Batavia untuk menemui Mr. F.L. Anting, pekabar Injil pertama di Jawa Barat, yang kemudian pindah ke Batavia. Anting menyambutnya dengan hangat dan menerimanya sebagai pembantu. Di sini Raden dibaptis dengan menerima nama baptis, yakni Sadrah. Setelah beberapa tahun, Sadrah kembali ke Jawa Tengah bagian utara pada 1868. Ia kemudian bergabung dengan Tunggul Bulung dan Pak Kurmen untuk membangun desa-desa Kristen di Bondo. Metode Sadrah untuk mengabarkan Injil sama dengan yang dilakukan oleh Tunggul Bulung, yakni berdiskusi dan berdebat seringkali berhari-hari siang malam secara terbuka di depan umum. Sadrah selalu menang dan mengkristenkan tokoh-tokoh agama lain. Sadrah juga memimpin kebaktian dalam bahasa Jawa sehingga mudah dimengerti oleh jemaat. Selain itu, dia dikenal mampu mengendalikan roh jahat dan iblis. Karenanya keris yang dikeramatkan dan bisa dipakai untuk mengatasi berbagai malapetaka dan mengusir setan-setan. Sadrah membangun agama Kristen Jawa yang tetap dapat sekali dengan bentuk-bentuk keagamaan yang dikenal dalam Islam dan ngilmu. Gedung gereja disebut masjid dan dibangun dengan bentuk masjid di halaman rumah pendeta.
pendeta dijuluki imam, dan sebelum kebaktian dimulai, sebuah beduk dipukul. Sesudah acara pembaptisan diadakan selamatan. Karangjasa segera menjadi tempat-tempat berkumpul orang Kristen dari berbagai daerah. Jemaatnya meningkat pesat mencapai hampir 2.500 hanya dalam waktu 3 tahun. Selama masa itu, 5 gereja didirikan di Karangjasa, Banjur, Karangpucung, Kedung Piring, dan Karangjambu. Sesuai tradisi Jawa, Sadrah menambahkan nama baru, Surapranata, untuk menunjukkan posisi barunya. Surapranata berarti dia yang berani mengatur atau memerintah. Oleh yang iri, nama itu disalahartikan menjadi Tuhan yang memerintah. Peningkatan jumlah jamaah Sadrah menimbulkan kecurigaan pemerintah setempat. Sadrah dianggap sebagai ancaman politik. Pemerintah Belanda mencari cara untuk menyingkirkan Sadrah. Kemudian, Sadrah akhirnya ditahan. Alasan penahanan Sadrah menolak vaksinasi cacar yang saat itu lagi mewabah. Karena tak cukup bukti untuk mengajukannya ke pengadilan, Sadrah dibebaskan. Setelah bebas, Sadrah kembali ke Karangjasa. Pamor dan wibawanya tak tergoyahkan. Sadrah kemudian ke Purwareja untuk meminta Wilhelm, pekabar Injil yang bersahabat dengannya saat menjadi tahanan rumah. Pada 17 April 1883, Sadrah dan para sesepuh setempat serta Wilhelm secara resmi menamakan diri sebagai kelompok orang Kristen yang merdeka. Karena merasa direndahkan oleh para Zending, antara lain tak kunjung diangkat sebagai pendeta sehingga tak berhak menjalankan sakramen. Sejak tahun 1893, Sadrah memutuskan hubungan dengan mereka. Ternyata sebagian besar warga Kristen Jawa tetap setia mengikutinya. Selanjutnya, 1894, dia beralih ke gereja Kerasulan yang berpusat di Jawa Barat dan diangkat menjadi rasul, jabatan yang dia pegang hingga meninggal pada tahun 1924. Sadrah menduduki tempat teratas di antara guru-guru Jawa dengan sebutan khusus Kiai. Jemaat Sadrah mencapai 7.000 orang pada tahun 1890 dan 20.000 orang saat Sadrah meninggal. Jemaat tersebar di seluruh keresidenan Jawa Tengah. Perkembangan jemaah Sadrah hanya mampu bertahan kisaran tahun 1939 karena masuknya kekuasaan gereja lain dan didirikannya gereja Kristen Jawa hingga mampu menghabisi gereja Kerasulan ala Sadrah. Mereka dipaksa mengakui prinsip-prinsip dasar gereja Kristen Jawa. Selain di Karangjasa, gereja Kerasulan yang masih bertahan hanyalah di wilayah desa Kasimpar, Petung Kurino, Pekalongan, Jawa Tengah sampai tahun 1985 yang pendiri dan majelisnya merupakan generasi langsung dari murid Sadrah. Demikianlah pemirsa informasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.